Di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 124 Allah juga mengatakan hal yang sama tentang orang-orang yang jauh daripada kebahagiaan. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada ibadah kepadaku, barang siapa yang berpaling daripada ibadah kepadaku, tidak mau beribadah kepada Allah, ini maksudnya adalah berbuat maksiat. Ini maksudnya menempuh kesesatan yang tadi dibahas oleh Allah di dalam surah Al-An'am. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri," barang siapa yang berpaling daripada zikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Untuknya kehidupan yang sempit. Masyaallah muslimin, kesempitan hidup yang ditakuti oleh manusia ternyata tidak ada di balik minimnya harta, tidak ada di balik minimnya tahta, tidak ada di balik menjadi orang yang biasa, tapi ternyata berada di balik orang yang tidak mau beribadah kepada Allah dan menjalankan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah berikan kepadanya kesempitan hidup, dan kesempitan yang paling pertama dalam hatinya adalah kesempitan di dalam hati, kesempitan di dalam dadanya, seperti yang tadi dalam ayat yang telah kita bawakan. Maka semakin orang beribadah kepada Allah, dia kenal agamanya dan dilaksanakan agamanya, dia satukan antara ilmu dan amalnya, semakin dia rajin beribadah kepada Allah, maka dadanya akan semakin Allah berikan kedamaian dan ketentraman di dalamnya. Dengan ini kita mengatakan bahwa Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling bahagia di permukaan bumi. Nabi kita Muhammad manusia paling bahagia di permukaan bumi, nggak ada yang melebihi beliau, karena beliaulah orang yang paling menjalankan ketaatan kepada Allah di permukaan bumi, dan beliau adalah orang yang paling jauh daripada maksiat kepada Allah di permukaan bumi. Maka beliaulah orang yang paling bahagia. Orang kalau sudah bahagia, orang di sekitarnya akan merasakan kebahagiaan itu. Orang yang hatinya sudah damai, orang yang di sekitarnya akan merasakan kedamaian itu. Orang yang hatinya sudah tentram akan memberikan ketentraman dalam hidup orang yang ada di sekitarnya. Lihat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dan kita tahu Anas bin Malik hidup 10 tahun bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang hidup di kota Madinah, bahagian daripada Ansar, dan Ansar hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 10 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Anas bin Malik, aku membantu di rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. 10 tahun menjadi pembantu di rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup 10 tahun bersama Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku tidak pernah menemukan Nabi Muhammad itu marah kepada keluarganya. Aku tidak pernah menemukan Nabi Muhammad itu marah kepada istrinya dan anak-anaknya. Subhanallah, 10 tahun. 10 tahun hidup tidak pernah memberikan sesuatu yang emosi kepada keluarga, tidak pernah marah kepada keluarganya, baik istrinya atau anak-anaknya. Hati apa ini kalau bukan hati manusia super damai, super tentram, yang tidak akan terpancing untuk emosi dan marah karena kesempitan yang ada di dalam dada itu. Ini dia Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, manusia paling damai di permukaan bumi. 10 tahun lamanya. Dan itu bukan waktu yang singkat untuk bisa hidup tanpa marah, tanpa emosi, tanpa terpancing jiwa kita yang meledak-ledak, amarah kita yang memuncak. Ini menandakan kedamaian dan ketentraman yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan efek kepada keluarganya. Dan yang bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup bukan 1-2 orang istri, banyak, dan hidup berdampingan. Semuanya damai, tentram, bahagia, dan Rasulullah tidak pernah marah dan tersulut emosi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang berjalan di atas maksiat dengan satu istri berapa kali bertengkarnya? Coba kita dalam 10 tahun terakhir berapa kali marah sama istri kita?
Dan itu dipicu oleh kemaksiatan dan kesempitan dada kita. Kita yang tidak terlalu damai dadanya, disulut sedikit oleh istri kita, terpancing emosi kita dan marah. Rasul bukan tidak ada hal-hal yang menyulut emosi beliau, tapi beliau tidak marah. Shalawatu Rabbi wa salamu alaih. Orang yang jiwanya sedang tenang dan tentram sulit untuk membuat dia emosi. Kita dalam 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, berapa kali kita bertengkar dengan istri kita? Betapa kali kita marah kepada istri kita, marah kepada anak-anak kita, emosi kita di hadapan mereka, padahal mereka adalah orang yang paling harusnya kita berbuat baik kepada mereka. Dan Ana katakan, Anas bin Malik 10 tahun, kata Anas bin Malik, karena memang beliau 10 tahun hidup bersama Nabi dan Rasulullah SAW meninggal setelahnya. Seandainya Rasulullah tidak meninggal dunia atau umurnya lebih panjang daripada itu, Anas bin Malik akan mendapatkan hal yang sama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Anas bin Malik hanya 10 tahun hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah damainya rumah tangga, alangkah tentramnya rumah tangga, karena rumah tangga ini dibawa dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya Rasul tercinta Muhammad SAW, istri-istri beliau adalah orang yang juga mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah, hari-harinya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang sama. Maka ketenangan dan ketentraman yang kita cari, kebahagiaan yang kita idam-idamkan ada di dalam agama Allah, ada di dalam mempelajari agama itu dan mengamalkannya dalam kehidupan. Maka rugilah orang-orang yang memiliki Al-Quran. Sebagai seorang muslim, dia memiliki panduan. Sebagai seorang muslim dan muslimah, dia memiliki Rasul tercinta sebagai suri tauladan, kemudian tidak mempelajarinya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.